Halo sahabat Alim, apa kabar? Semoga kalian sehat selalu ya. Diberikan kesehatan dan rezeki yang melimpah oleh Sang Kuasa. Berjumpa lagi dengan saya, Papa J, di channel Alim, Alur Film. Nah, karena biaya hidup saya dari paket data kalian, Papa J mau ucapin terima kasih kepada penonton setia Alim ya. Film ini menceritakan tentang seorang anak yang cerdas dan bijak bernama Stanley yang dikeluarkan dari sekolah hanya karena miskin dan tidak membawa bekal makanan ke sekolah. Namun sahabat Alim harus tahu, ternyata ada rahasia di balik itu semua. Kisah nyata ini berjudul Stanley Kadabah yang dirilis pada tahun 2011. Seperti apakah kisahnya? Oke, langsung kita ke alur cerita filmnya. Check it out. Film diawali dengan seorang anak yang bernama Stanley sedang berjalan ke salah satu sekolah Kristen yang ada di India. Dia berangkat paling pagi di antara siswa lainnya. Waktu tersebut dia gunakan untuk mengerjakan PR-nya di kelas. Beberapa lama kemudian, para siswa yang lain pun datang. Stanley kemudian memimpin teman-temannya untuk menari dan bernyanyi sebelum proses kegiatan belajar dimulai. Tak lama kemudian, bel berbunyi dan Miss Rosie yang merupakan guru bahasa Inggris di sekolah tersebut menyapa para siswa. Namun sesaat kemudian Miss Rosie terkejut yang melihat ada lebam di wajah Stanley. Tetapi Stanley langsung menjawab jika dia tidak apa-apa. Stanley beralasan bahwa tadi pagi ibunya menyuruhnya pergi ke pasar dan di sana Stanley berkelahi dengan anak jalanan. Lalu Miss Rosie menyuruh Stanley untuk mencuci wajahnya. Ketika di toilet, Stanley bertemu dengan Mr. Firma, seorang guru killer yang mengajar bahasa Hindi. Scene berganti ke pelajaran selanjutnya. Kali ini giliran pelajaran IPA yang diajarkan oleh Miss Kenye menyuruh para siswa untuk membuka buku halaman 11. Namun halaman 11 di buku Stanley itu tidak ada. Stanley beralasan jika halaman 11 itu sudah dimakan oleh adiknya. Kebetulan halaman 11 membahas tentang makanan. Untungnya alasan tersebut dapat diterima oleh Miss Kenye. Setelah itu Miss Kenye mengatakan kepada Stanley agar lebih berhati-hati dan menjaga bukunya tersebut. Scene beralih di mana giliran Mr. Firma yang mengajar di kelas itu. Ketika Mr. Firma sedang menjelaskan, tiba-tiba ada salah satu siswa yang memakan bekal makanannya, dan itu langsung tercium oleh Mr. Firma. Mr. Firma pun langsung berhenti mengajar dan mempertanyakan siapa yang makan di kelas. Namun tak ada satupun anak yang mengaku. Lalu Mr. Firma pun pergi ke ruang guru, tapi Mr. Firma bertemu dengan rekan guru dan langsung menanyakan apakah membawa makanan. Tetapi temannya tersebut mengatakan tidak dan saat ini sedang membuat kopi untuk guru Farera. Karena Mr. Firma saking rakusnya akhirnya mencari-cari bekal guru lainnya dan menemukan makanan. Setelah itu langsung memakannya sampai habis. Wow, rakus banget ya. Beralih ke Stanley, yang dimana pada waktu istirahat, salah satu teman Stanley yang bernama Aman menawarkan makanan karena Aman tahu Stanley tidak pernah membawa bekal ke sekolah. Namun hal itu tidak diperbolehkan oleh Mr. Firma. Bahkan Mr. Firma mengusir Stanley dari kelas. Stanley kemudian pergi ke toilet untuk minum air keran. Setelah Stanley pergi, pada saat itu pula Mr. Firma malah meminta makan dari Aman yang seharusnya untuk Stanley. Dan Mr. Firma memakan dan melahapnya dengan sangat rakus dengan mulut yang mulut sampah ini memang. He tried it. Lalu saat pulang sekolah, siswa lain sedang jajan di kantin, tapi tidak dengan Stanley, hanya bisa melihat teman-temannya jajan. Esok harinya pun pada saat masuk belajar yang dibawakan oleh Miss Kenya, Stanley dan teman sebangkunya malah terlibat keributan kecil karena teman sebangkunya itu kesulitan untuk menulis. Namun Miss Kenya langsung mengeluarkan mereka berdua dari kelas tanpa mencari tahu apa masalahnya yang sebenarnya.
Hal yang sama juga terjadi pada pelajaran Mr. Firma, namun Mr. Firma langsung memarahi Stanley, apalagi ketika tahu jika Stanley menulis dengan tangan kiri, padahal Stanley adalah memang anak tangan kidal. Selanjutnya masuk pelajaran Miss Rosie. Masalah pun langsung teratasi dengan cara Miss Rosie menyuruh untuk bertukar posisi dengan temannya. Dan ketika jam istirahat, seperti biasa Stanley pergi ke toilet untuk meminum air dari keran. Sedangkan Mr. Firma juga masih sama, yakni meminta makanan dari para guru lain. Karena dia tidak pernah membawa bekal makanan sendiri. Di samping itu, Miss Rosie sambil istirahat memeriksa tugas yang dikumpulkan oleh para siswa. Dia sangat terkesan dengan tugas karangan milik Stanley karena sangat bagus. Keesokan harinya, di mana hari itu adalah hari ulang tahun Miss Rosie, Stanley pun membacakan sebuah puisi untuk Miss Rosie hingga membuat Miss Rosie sangat terharu. Dan Miss Rosie pun memberikan hadiah untuk Stanley. Lalu saat pulang sekolah, salah satu temannya meminjamkan handphone miliknya agar Stanley bisa menelpon ibunya untuk meminta izin karena temannya tersebut mengajaknya bermain bola. Stanley pun harus berpura-pura menelpon. Lalu Stanley mengatakan jika ibunya mengizinkan untuk bermain bola. Pada sesi pelajaran berikutnya, ada proyek mata pelajaran IPA yang membahas pemanasan global. Stanley sangat bersemangat untuk membuat tugas tersebut. Stanley mencoba membuat desain mercusuar dengan menggunakan barang-barang bekas. Semua orang termasuk Miss Rosie memuji proyek yang dibuat oleh Stanley. Namun bukan dengan Miss Kenya, selaku guru IPA malah berlaku sebaliknya. Dia malah cenderung menyalahkan Stanley karena tidak sesuai dengan tema tugas yang diperintahkan. Miss Kenya sama sekali tidak menghargai apa yang dilakukan oleh Stanley. Padahal tidak sepenuhnya salah. Tak terasa akhir tahun, kepala sekolah mengumpulkan para guru untuk membahas materi pembelajaran yang tertinggal akibat adanya wabah. Oleh karena itu diputuskan setelah libur tahun baru, para siswa diwajibkan mengikuti pelajaran tambahan guna mengejar materi. Miss Rosie pun menginformasikan kepada para siswa agar mulai semester depan harus membawa bekal makanan lebih banyak karena akan diselenggarakan pembelajaran tambahan setelah menjalani liburan tahun baru. Liburan telah usai, kini sekolah dimulai kembali. Para orang tua sibuk menyiapkan bekal makanan bagi anak-anak mereka dengan porsi yang lebih banyak. Kemudian, rantang makanan itu mereka letakkan di sisi kelas. Hal itu membuat perhatian Mr. Firma tidak fokus pada saat mengajar. Pandangannya langsung tertuju pada bekal para siswa, terutama pada rantai yang paling besar, yaitu milik aman. Lalu saat bel istirahat, Mr. Firma langsung berlari ke kelas untuk menikmati bekal para siswa yang lezat. Namun saat di jalan, Mr. Firma dicegat oleh Miss Kenya dan mengajaknya mengobrol sejenak. Alhasil, ketika Mr. Firma sampai di kelas, semua makanan telah habis. Pada awalnya, Mr. Firma tidak bisa marah meski gagal menikmati bekal para siswa. Akan tetapi saat Mr. Firma tahu jika Stanley ikut makan bersama teman-temannya, karena Mr. Firma tahu Stanley tidak membawa bekal, Mr. Firma lantas menumpahkan kemarahannya kepada Stanley, bahkan menyebutnya sebagai pencuri makanan. Pada hari berikutnya ketika jam makan siang, Stanley pamit ke teman-temannya. Stanley mengatakan jika dia mau pulang dulu untuk makan siang bersama ibunya. Padahal pada kenyataannya dia pergi untuk minum air dari keran. Sedangkan Mr. Firma menyantap bekal para siswa dengan rakus. Para siswa sebenarnya tidak suka dengan sikap Mr. Firma, namun para siswa tidak bisa berbuat apa-apa. Lalu pada suatu ketika salah satu teman Stanley memergoki Stanley yang ternyata tidak pulang. Anak itu lantas memberitahu teman-temannya. Lalu teman-teman Stanley menanyakan
Mengapa Stanley melakukan hal demikian? Stanley pun mengatakan jika orang tuanya pergi keluar kota sehingga tidak ada yang membuatkannya bekal makanan. Mendengar hal itu, teman-teman Stanley berencana memberikan Stanley bekal makanan sampai orang tua Stanley pulang dari luar kota. Mereka lantas menyusun strategi agar hal itu tidak ketahuan oleh Mr. Firma. Scene beralih pada keesokan harinya. Ketika jam makan siang seperti biasa, Mr. Firma langsung menuju kelas Stanley. Namun Mr. Firma terkejut karena kelas itu telah kosong. Mr. Firma kemudian mencari anak-anak itu, tapi tak kunjung menemukan mereka. Akhirnya Mr. Firma hanya meminta makanan dari guru lain, dan seperti biasa tidak punya malu, Mr. Firma meminta makanan itu dengan rakus. Hal itu terus berlanjut hingga beberapa hari. Mr. Firma juga terus mencari para anak-anak itu untuk meminta bekalnya, namun tak kunjung menemukannya. Kini, Mr. Firma meminta bekal kepada guru sejarah baru. Anda tidak malu, sedangkan Anda juga tidak pernah membawa bekal makanan ke sekolah. Padahal di sekolah tersebut, baik siswa maupun guru diwajibkan membawa bekal makanan ke sekolah. Tak hanya itu, Miss Rosie juga menanyakan kepada Mr. Firma, apakah kepala sekolah sudah tahu tentang hal ini? Miss Rosie pun mengatakan kepala sekolah seharusnya tahu tentang hal ini. Mr. Firma pun malu dan semua guru memandangi Mr. Firma. Di sisi lain, Stanley terus berlatih di dekat lokasi latihan teman-temannya, dan hal itu dilihat oleh pelatih pertunjukan. Pelatih itu pun terkesima dengan kemampuan Stanley. Setelah ditanya asal sekolahnya, akhirnya si pelatih itu meminta Stanley untuk bergabung berlatih mengikuti pertunjukan. Kabar gembira itu lantas Stanley sampaikan kepada teman-temannya yang tentu disambut baik dengan penuh sukacita. Very happy to announce that I am selected for the inter-school contest. Pada keesokan harinya, Stanley pun kembali masuk ke sekolah dengan membawa bekal makanan. Stanley lantas memberikan bekal makanan itu kepada Mr. Firma sambil berkata, "Apakah aku boleh kembali bersekolah sekarang? Aku sudah membawa bekal." Mr. Firma yang malu lalu meninggalkan Stanley. Stanley kemudian dipanggil oleh kepala sekolah dan menanyakan kepada Stanley kenapa dia tidak melaporkan hal ini sejak awal. Kepala sekolah berpesan pada Stanley agar jangan takut lagi karena Mr. Firma telah mengundurkan diri. Mr. Firma juga menitipkan surat untuk Stanley yang berisi permintaan maaf. Karena dia tidak bisa mengandalkan dirinya, maka dari itu dia memilih mengundurkan diri sebagai guru. Selanjutnya malam pertunjukan antar sekolah pun digelar. Stanley tampil dengan memukau. Hingga acara itu berlangsung meriah, para penonton juga kagum dengan penampilan Stanley. Seusai acara, Stanley bertemu dengan Miss Rosie yang langsung memuji penampilannya. Tak hanya itu, Miss Rosie juga mengajaknya pulang. Namun Stanley mengatakan jika ibunya akan menjemputnya. Beberapa saat kemudian, kepala sekolah datang dan mengajak Stanley pulang. Dalam perjalanan, kepala sekolah juga memuji penampilan Stanley yang sangat memukau. Pengakuan berbeda diterima Stanley saat sudah sampai di warung milik pamannya. Begitu sampai, Stanley langsung dipukul karena terlambat dalam bekerja. Hal inilah yang merupakan jawaban mengapa Stanley mengalami luka lebam saat berangkat ke sekolah di awal film ini. Stanley kemudian menceritakan pertunjukan yang begitu meriah pada Akram, koki di warung milik pamannya Stanley, dan Akram jugalah yang membuatkan bekal makanan untuk Stanley yang berasal dari makanan sisa di warung milik paman Stanley. Tak hanya itu, Akram juga memberi Stanley tempat tidur di dapur tempatnya bekerja. Di sini kita diperlihatkan jika orang tua Stanley ternyata sudah meninggal dunia, atau dengan kata lain, anak yatim piatu. Selain itu, Stanley juga harus bekerja di warung milik pamannya, dan hanya Akramlah yang menjadi sahabat Stanley di rumah tersebut. Meski begitu, Stanley mencoba menutupi kehidupan yang sesungguhnya. Hal itu karena Stanley ingin setara dengan teman-temannya dan tidak ingin temannya merasa kasihan padanya.
Akram pun menyiapkan bekal makanan yang lezat untuk Stanley. Meski berasal dari sisa warung makanan, Stanley pun membawa bekal itu ke sekolah untuk dinikmati bersama teman-temannya dan juga membagikan bekal itu kepada para guru hingga petugas kebersihan. Teman-temannya dan gurunya pun memuji rasa makanan tersebut. Lalu dengan bangga, Stanley mengatakan jika itu adalah masakan dari ibunya. Alur cerita film ini pun selesai. Seperti itulah kisah tentang seorang anak cerdas dan bijak bernama Stanley yang dikeluarkan dari sekolah hanya karena tidak membawa bekal makanan ke sekolah. Papa J hanya mengingatkan kembali untuk sahabat Alim agar menonton film aslinya juga ya, agar mendukung industri perfilman. Rangkuman yang saya ambil dari alur cerita film ini adalah jangan pernah kita mengeluh ketika dilanda musibah atau masalah yang kita hadapi, atau bahkan dikucilkan orang lain karena kita lemah atau ekonomi kita memprihatinkan. Karena dengan itu, kamu bisa belajar lebih kuat dari apa yang sudah kamu lalui. Yang penting, tetap rendah hati dan tetap lakukan yang terbaik. Saya Papa J mengucapkan terima kasih sudah menonton alur cerita film ini. Sampai ketemu.